Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki. Ia mencari nafkah untuk keluarganya. Dan dalam bekerja terkadang seorang itu bernaung dengan atasan atau pimpinan atau direktur dan sejenisnya. Atau bisa juga disebut bos ya di perusahaannya. Nah, yang dilakukan sebagai seorang karyawan di sini adalah bekerjalah secara profesional. Karyawan harus bekerja secara profesional dan bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksi kerja yang dimilikinya. Selebihnya memang terkadang karyawan juga ya perlu ya saling membantu atau disebut dengan loyalitas kerja, yaitu terkadang ia juga membantu di luar kegiatan atau tupoksi kerja yang dimilikinya. Sebagai bentuk apa? Ya, ini sebagai bentuk sukarela atau asas saling membantu dengan rekan kerja, ya, atau tolong menolong. Ini disebut dengan loyalitas yang tinggi bagi setiap karyawan. Dan ini boleh-boleh saja, asalkan dia ridha, dia rela dengan niat dan tujuan yang baik, yaitu saling menolong, ya, atau ya, saling membantu temannya, rekan kerjanya, ini bagus. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, tak jarang kita dapat cerita bahwa ada atasan yang mungkin sebagian karyawan akan mengatakan dia adalah atasan yang zalim terhadap karyawannya. Saya tidak tahu detail kezalimannya seperti apa. Terkadang memang karyawan tersebut bercerita ya tentang keburukan dari pimpinannya tersebut atau bentuk kebijakan yang menzalimi karyawannya. Wallahu taala alam bishawab. Namun yang jelas ya, ketika kita mendengar seperti itu, maka atasan ini ya diceritakan ya, suka menunda gaji karyawannya, berkata kotor kepada karyawannya, menghina, menjatuhkan mental karyawan, menyelisihi kesepakatan kontrak kerja awal atau akad kerja dan seterusnya. Ya, dan lain misalnya. Maka nasihat kita hari ini jamaah rahimakumullah, ya. Nasihat hari ini ya ini saya berikan kepada para pemimpin, para bos di perusahaan, ya, agar apa? Agar mereka Anda berperilaku yang baik kepada karyawan, punya etika yang baik terhadap karyawan. Begitu juga karyawan beretik dengan bosnya atau pimpinannya. Maka pimpinan juga harus memiliki etik dengan karyawannya. Ya, ini penting jamaah rahimakumullah. Karena apa? Pemimpin itu adalah tauladan. Ya. Maka pemimpin juga harus bisa kontrol diri. Ya. Ya, ketika kapan ia harus marah dan kapan ia harus ramah dengan karyawannya, berlemah lembut dengan mereka. Terkadang ada ya support, bentuk memotivasi, dan juga ada teguran, wajar. Tapi harus diseimbangkan. Kapan ada teguran, kapan ada motivasi. Kendati apapun itu jamaah rahimakumullah, maka seorang pemimpin harus bijak meletakkan etika dan moralnya. Islam mengajarkan agar para pemimpin dapat memberikan kesejahteraan pada bawahannya, pada karyawannya. Berupa ya banyak ya mensejahterakan karyawan itu, baik berupa kenyamanan bagi karyawan tersebut atau bentuk motivasi bagi karyawan tersebut atau bentuk tunjangan, kenaikan gaji ya, dan ya hal-hal yang dapat memberikan kenyamanan atau kesejahteraan pada karyawan tersebut. Ini bentuk ya yang baik bagi seorang pemimpin di sebuah lembaga ataupun perusahaan, yaitu dia mampu mengajarkan nilai-nilai tauladan, nilai-nilai kesejahteraan yang baik kepada bawahannya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab.